Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman berada, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua ini, saya akan menyampaikan tentang RPS ya, rancangan pembelajaran selama 1 semester ke depan. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama di sini, baik secara luring ya, nanti tuh mau live atau langsung, ataupun nanti bisa jadi dengan pembelajaran mandiri atau tertunda. Kali ini saya ingin menyampaikan kira-kira kita akan belajar apa selama 1 semester ke depan, lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, bagi yang belum kenal dengan saya, kita kenalan dulu ya. Oke. Kalau kemarin kita udah kenalan secara chat, sekarang kita kenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Voti Wisatawan. Bacanya Voti Wisatawan ya, walaupun tulisannya rada membuat Anda kebingungan, ini beneran nggak sih gitu. Ya, teman-teman bisa panggil saya Miss Vo atau Bu Vo. Saya sudah menikah sebenarnya, tapi karena dulunya masuk ke UNY belum menikah, jadi anak-anak tuh pada panggil Miss Vo ya gitu. Saya sarjana ilmu komunikasi, jadi memang basic saya di komunikasi, dan S2-nya tetap di ilmu komunikasi, MA itu Master of Art ya. Kemudian Anda bisa menghubungi saya di HP atau WA 0821 8119 6091, atau ada di grup WA-nya teman-teman, itu WA saya. Saya punya Instagram @missvo @miss.vo ya. Jadi Anda silakan follow, dan kalau Anda mahasiswa saya nanti akan saya follow back. Ada sebuah quote dari Imam Syafi'i ya, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini menjadi tantangan sendiri bagi teman-teman ya, dan tantangan juga bagi saya, karena sekarang kita berkuliahnya di masa pandemi, artinya ya mau tidak mau kemudian pembelajaran menjadi online gitu. Mungkin jauh lebih capek, mungkin jauh lebih lelah, tapi nggak apa-apa, tetap luruskan niatnya, bismillah kita belajar, dan mudah-mudahan nanti teman-teman mendapat berkahnya, hasilnya pun diberikan yang terbaik ya gitu. Jadi jangan putus asa, jangan semangat, dimanapun teman-teman berada, insya Allah ilmu tetap masuk gitu. Lanjut, mengapa sih kita perlu belajar komunikasi? Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang dulu ya kepada teman-teman semuanya, karena Anda sudah berhasil diterima di jurusan pendidikan administrasi, tepatnya di Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ya. Seperti yang teman-teman ketahui, ketika teman-teman memilih PADP ini, maka setidaknya sudah mulai meraba-raba ya, nanti ketika saya lulus saya mau ngapain, saya mau bekerja di instansi apa, saya ingin berwirausaha dan sebagainya. Nah, mengapa perlu berkomunikasi ya? Jadi komunikasi ini adalah hal yang sangat basic, hal yang sangat dasar, sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa belajar gitu, bisa belajar dan kemudian bisa menggunakan komunikasi dengan baik dan benar gitu ya. Nah, rancangan pembelajaran kita selama 1 semester ke depan, ini deskripsi mata kuliahnya cukup panjang ya. Jadi mata kuliah ini mempelajari hal yang berkaitan dengan komunikasi, yang meliputi dasar-dasar komunikasi, teori, model, tujuan, dan fungsi komunikasi, komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi interbudaya, komunikasi dalam organisasi, serta mempelajari isu-isu komunikasi terkini yang meliputi komunikasi perkantoran, komunikasi di pendidikan, serta literasi media dan digital. Jadi akan banyak hal yang teman-teman pelajari di kelas komunikasi sendiri, karena ini adalah hal yang sangat basic. Jadi saya akan memberikan banyak teori ya di sini, karena ini ada 2 teori.
Ya, jadi secara teorinya nanti nggak digging, tidak menggali secara dalam, tapi setidaknya teman-teman tahu permukaannya, karena nanti ini akan dipakai untuk lanjut ke mata kuliah berikutnya gitu. Tuh ya. Nah, nanti harapannya ketika teman-teman selesai dengan mata kuliah ini, teman-teman bisa berdiskusi, kemudian menyampaikan komunikasi secara lisan, lalu bisa tanggap, cerdas, dan cermat ketika nanti berkomunikasi ya, baik dengan siapapun itu, entah dengan dosen Anda ataupun teman-teman Anda. Nah, sekarang tantangannya adalah untuk teman-teman gimana sih caranya berkomunikasi yang baik via daring ya, karena kalau via daring itu sangat rentan sekali ya. Apalagi kalau seandainya salah emot. Nah, bisa-bisa yang nerima itu bisa salah persepsi, nanti berabe. Kemudian rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini adalah penyampaian materi. Sorry, itu typo. Penyampaian materi, nanti saya akan menyampaikan materi dan kemungkinan akan seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendengarkan dulu sebelum nanti kemudian teman-teman terlibat diskusi gitu ya. Kemudian ada presentasi, nanti Anda akan dibagi menjadi 5 kelompok dan setiap individu harus presentasi. Nanti sambil jalan saya akan menginformasikan bagaimana dengan kriterianya nanti. Dan untuk penilaiannya, presentasi pas makalah kelompok lumayan besar ya, seperempatnya itu 25%, kuis 10%, ada 1 kuis nanti, kemudian ada tugas akhir sebanyak 25%, jangan sampai nggak dibuat, ada keaktifan dan etika, ini 10%, ya bagaimana teman-teman beretika nanti, mungkin saya tidak bisa melihat teman-teman secara langsung, tapi penilaiannya nanti bisa dari bagaimana teman-teman ber-WA dan sebagainya. Kemudian UAS cukup besar yaitu 30%. Silahkan manfaatkan dengan baik perkuliahan kita ini untuk teman-teman mencari ilmu gitu. Oke, kita lanjut ke RPS. Jadi materi perkuliahan kita itu ada, kita mempelajari dasar komunikasi dulu, nanti di pertemuan kedua dan keempat ya, teori komunikasinya tentang model-model komunikasi, tujuan komunikasi, dan fungsi komunikasi. Tuh. Di pertemuan kelima, ini bukan di pertemuan kelima ya, sorry. Jadi ini di materi kelima, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kemudian di pertemuan keenam, ada komunikasi budaya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri apa aja kira-kira nanti yang akan dipelajari di sini. Lalu kemudian di materi ketujuh ada komunikasi organisasi. Ya, dasar-dasar komunikasi organisasi sampai jaringan komunikasi. Lalu ini ada komunikasi organisasi ya, lanjutan. Jadi nanti komunikasi organisasi itu lumayan panjang materinya dan nanti akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Oke, pada pertemuan ke-11 kita akan mempelajari tentang literasi media. Ada apa aja di literasi media, kemudian jenis-jenis literasi media, kasus, dampak, dan semisalnya. Lalu kemudian di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang literasi digital, yaitu definisi literasi digital sampai kasus-kasus dampak media. Ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam belajar ya. Jadi nanti bisa survive sampai akhir semester nanti. Ya. Bosan nggak bosan, capek nggak capek, mudah-mudahan tetap semangat dan kita ikhtiar untuk menuntut ilmu. Gitu. Ya, UAS. Ya. Di pertemuan ke-16 ada UAS. Ini jangan sampai gak ikut karena tadi penilaiannya 30%. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.